Selamat sore sahabat mitra, kembali lagi di acara Sinau Sarang episode 29. Kali ini saya bersama salah satu narasumber. Nah, narasumbernya ini adalah Mas M. Syafi'i. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak Ning. Ya, kebetulan jadi Mas Syafi'i ini adalah dosen dari Universitas Islam Indonesia dan juga sebagai peneliti dari Pusham dan juga Sigap gitu. Nah, sahabat mitra, hari ini kita akan sedikit eh, membahas tentang disabilitas, keberagaman, dan pesan untuk Indonesia inklusi itu yang akan disampaikan oleh Mas Safi'i. Monggo Mas Safi'i mungkin bisa cerita dulu saat ini kegiatannya, rutinitasnya gitu seperti apa. Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Ning dan teman-teman Mitra Wacana ya sudah mengundang saya, Mas Ruli. Kemarin ketemu saya di Pusham UII. Jadi aktivitas saya itu sekarang sehari-hari sebenarnya mengajar di Fakultas Hukum UII, ketemu dengan mahasiswa, berinteraksi dengan mahasiswa. Tapi selain itu saya memiliki dan isu keberagamaan. Jadi kalau terkait dengan isu disabilitas, saya aktif sebagai peneliti, kemudian tim advokasi juga, kemudian nulis beberapa buku juga terkait dengan disabilitas. Saya aktif di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel. Jadi salah satu LSM yang memang fokus untuk mengadvokasi teman-teman penyandang disabilitas. Eh, Programnya cukup banyak di Sigap itu. Salah satunya adalah mendampingi membuat rintisan desa inklusi namanya di Sleman dan Kulon Progo gitu ya. Nah, saya menjadi bagian tim untuk eh, apa mendorong atau mengawal rintisan desa inklusi di Kulon Progo dan di Sleman. Kemudian saya juga aktif untuk isu-isu keberagamaan. Saya aktif di Pusham UII dan sekarang punya program mendampingi atau menemani teman-teman Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, kemudian juga mendampingi teman-teman FLA Forum Pemuda Lintas Agama yang programnya itu mengawal perjumpaan antar keyakinan, antar agama, berjumpa, berdialog, berinteraksi gitu ya. Sehingga harapannya itu tidak ada lagi kecurigaan walaupun kita berbeda agama dan keyakinan. Itu sih aktivitas saya sih. Jadi eh, banyak berkaitan dengan isu disabilitas dan keberagamaan. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih Mas Safi'i. Jadi untuk Mas Safi'i ini lebih banyak di inklusi dan juga keberagamaan, jadi seputar itu gitu. Nah, untuk sahabat Mitra Wacana yang nantinya ingin sharing, ingin menanyakan pendapat atau bisa juga eh, berbagi berbagi cerita sama kita gitu, nanti bisa langsung saja hubungin di nomor di bawah ini atau bisa juga nanti langsung di Instagram dan juga di Facebook Lives-nya Mitra Wacana gitu. Mas Syafi'i mungkin sedikit bisa dikasih gambaran sama sahabat Mitra Wacana gitu bagaimana sih tentang sigap dan pusam ini, karena kan Mas Syafi'i uh, konsen di situ gitu, ada Iya. inklusi, ada keberagaman gitu. Nah, gimana sih sebenarnya peran sigap dan pusham, atau mungkin bisa kasih share sebenarnya sigap dan pusham ini apa gitu, mungkin Oh masih ya. belum banyak yang paham gitu. Silahkan Iya. Mas. Jadi Pusham dan Sigap itu sebenarnya adalah dua institusi yang berbeda. Ya. Jadi kalau Pusham UI itu adalah Pusat Studi Hak Asasi Manusia yang berada di bawah naungan Universitas Islam Indonesia, yang memang memiliki concern terhadap isu-isu hak asasi manusia. Kemudian kalau Sigap itu adalah sebuah LSM yang lahir dan terbentuk dari teman-teman difabel. Jadi ketuanya itu pasti teman-teman difabel, anggotanya itu sebagian besar difabel, dan saya menjadi bagian dari Sigap itu juga diajak karena sering ketemu ya, kemudian diajak untuk aktif dan mendalami isu-isu disabilitas. Nah, jadi ini adalah sebenarnya dua institusi yang berbeda dan saya aktif di dalamnya untuk menjadi bagian sebagai peneliti, sebagai tim advokasi juga, dan menjadi bagian untuk menuliskan beberapa buku terkait dengan eh, disabilitas
dan keberagamaan gitu ya. Itu sih. Baik, terima kasih Mas. Ini kalau dengar-dengar ini kan berarti Mas lebih banyak bersinggungan dengan orang-orang yang bisa kita bahasakan sebagai kelompok minoritas. Persis. Iya. Gitu kan, Iya. di kelompok minoritas gitu. Hmm. Jadi pengalaman Mas Hafi'i selama beberapa mendampingi atau juga karena di LSM kan berarti juga mendampingi terjun langsung ke masyarakat. Pusham itu juga mungkin bisa jadi itu juga pusat bantuan bagi orang-orang yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia gitu. Nah, bisa diceritakan pengalaman mendampingi kelompok-kelompok minoritas gitu seperti apa, Mas? Iya, kalau dengan teman-teman difabel sebenarnya apa namanya, saya tidak banyak berinteraksi ketika di sekolah dulu, kemudian ketika di pesantren juga dulu tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman difabel ya. Mungkin karena teman-teman difabel itu memiliki sekolah yang berbeda, yang kita kenal dengan sekolah SLB kan. Jadi sehingga di sekolah umum kita tidak banyak, bahkan tidak pernah ketemu dengan teman-teman difabel gitu. Nah, saya apa namanya, berinteraksi dengan teman-teman difabel itu ketika di Jogja. Jadi apa namanya, itu pun setelah kuliah gitu ya. Itu pun setelah kuliah. Jadi setelah kuliah kemudian aktif di Pusham UII, kemudian eh, lalu berjumpa dengan teman-teman jaringan yang sangat beragam. Salah satunya adalah teman-teman difabel. Awalnya memang agak kikuk gimana ya kalau ketemu dengan teman difabel yang tidak bisa melihat misalkan ya. Bagaimana cara berinteraksinya? Bagaimana sih kalau ketemu dengan teman difabel yang pengguna kursi roda, dengan teman tuli misalkan, gimana sih interaksinya? Nah, itu ada banyak apa namanya, kepanikan-kepanikan itu kadang ya. Eh, Cuman setelah kemudian bertemu dengan teman-teman, apa namanya, mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman-teman juga, akhirnya kita biasa gitu. Saya dan teman-teman difabel kemudian biasa untuk kemudian berinteraksi gitu. Nah, jadi ketika berinteraksi itu eh, saya kemudian menemukan banyak persoalan gitu, bahwa teman-teman difabel itu bahasanya dia terpinggirkan dengan sangat luar biasa dalam konteks kebijakan publik. Dia tidak, teman-teman difabel itu tidak eh, dapat menikmati hak-haknya atas layanan publik yang baik dan benar gitu ya. Misalkan gini, teman-teman difabel misalkan pengguna kursi roda, ketika dia akan naik transportasi, dia tidak bisa tuh. Kenapa? Karena tidak ada RAM di situ. Apa namanya, RAM itu kayak bidang miring, Oh, ya. bidang miring gitu ya. Itu hampir nggak ada di tempat transportasi publik. Kalaupun ada kayak di Jogja ya sudah ada, cuman kemiringannya itu curam, Tinggi. curam. Jadi dia, teman-teman difabel pengguna kursi roda itu nggak mungkin dia mandiri, dia harus dibantu gitu ya, dan seterusnya gitu. Apa, jadi kemudian saya ketika berinteraksi dengan teman-teman difabel itu banyak menemukan hambatan-hambatan teman-teman ya, dalam konteks berinteraksi, berpartisipasi gitu dalam ruang publik, untuk menikmati fasilitas publik dan ruang publik. Nah, awalnya kita kan melihat ini kesalahan difabel, kan dia pakai kursi roda gitu loh. Dia kan tidak bisa melihat gitu. Cuman kemudian kalau didiskusikan lebih jauh, sebenarnya persoalannya itu bukan pada difabelnya, tapi lebih pada fasilitas publik atau layanan publik yang tidak aksesibel, tidak memudahkan gitu. Jadi seandainya transportasi publik itu, layanan transportasi publik itu ada RAM-nya, dan RAM-nya itu landai gitu ya, itu teman-teman tuh nggak usah dibantu kok gitu. Seandainya di Indonesia itu masjid dan tempat ibadah itu akses, ada RAM-nya misalkan ya, ada guiding block-nya bagi apa, penanda itu. Bagi teman-teman tuh itu, bagi mereka tidak akan ada hambatan untuk berinteraksi dan berpartisipasi ke tempat ibadah, ke tempat apa namanya, layanan publik dan seterusnya. Nah, problemnya kan desain sarana publik ini kan tidak cukup ramah gitu loh. Tidak cukup ramah kepada teman-teman difabel gitu kan. Nah, sehingga pengalaman saya itu kemudian interaksi dengan teman-teman difabel itu memaksa saya untuk juga memperjuangkan dengan teman-teman difabel itu agar layanan dan
sarana publik itu aksesibel, ya aksesibel banyak gitu dalam konteks tempat ibadah, sekolah, termasuk dalam konteks yang sebentar lagi kita akan ikuti itu pilkada gitu, Oh, ya kan? seru seru seru. Iya, gitu sih. Jadi itu bagi teman-teman difabel. Kalau dengan teman-teman lintas agama, saya punya saya kan besar di Madura ya, Ya, yang banyak orang mengatakan itu di Madura itu agamanya itu NU gitu kan. iya. Agamanya itu Betul. Nggak ya, boleh. Iya, iya. dan di pesantren. Jadi saya hampir tidak kemudian ketemu dengan teman-teman yang beragam. Saya ketemu dengan Muhammadiyah itu di Jogja ya kan? Iya. Di Jogja. Ketemu dengan orang yang berbeda agama itu di Jogja gitu. Jadi saya eh, hampir tidak mengalami banyak perjumpaan dengan teman-teman yang berbeda agama dan berbeda keyakinan gitu. Nah, sehingga Jogja itu banyak mengantarkan saya berjumpa dengan yang beragam. Nah, untungnya mungkin ya. Kalau bagi saya itu untungnya itu saya belajar agama di pesantren yang moderat gitu loh, ya kan? Yang moderat sehingga saya tidak ketika memahami perjumpaan dengan lintas agama, bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan, tidak membuat saya kemudian menafikan mereka, tapi lebih menghargai keyak ya menghargai dan menghormati keyakinan mereka. Itu sih. Seru ya sebenarnya Mas. Maksudnya bisa belajar dengan orang yang berbeda gitu. Mungkin kalau dulu Mas seandainya tidak pernah bertemu orang yang punya kebutuhan khusus, difabel atau juga keberagaman gitu. Mungkin ya akan gitu-gitu aja lah ya. Oke, kita nggak akan kenal. Tapi saat sudah kenal gitu, bahkan ikut memperjuangkan hak-haknya gitu. Ada tantangan-tantangan yang eh bener-bener bekas gitu nggak di Mas Safi, kayak misal bantuin memperjuangkan hak mereka itu dapat tantangannya apa aja gitu, mungkin bisa sharing sama kita. eh Tantangannya sih ini ya, kalau mendampingi kelompok rentan ini kan sebenarnya yang paling banyak tahu soal hak atau apa namanya, apa yang diperjuangkan itu kan sebenarnya teman-teman. Nah, saya sebagai pendamping itu tantangannya itu kadang nggak bisa yang terlalu di depan gitu, ya kan? Karena seringkali pendamping itu ingin tahu Iya, iya, apa namanya, pendamping isu perempuan, iya. ya kan? Inginnya dia seakan-akan menjadi nomor satu gitu loh, padahal laki-laki gitu kan. Iya, iya, laki-laki. Jadi sebenarnya apa? Salah satu tantangannya sih saya mencoba untuk meletakkan teman-teman kelompok rentan itu sebenarnya mereka yang punya suara terhadap sesuatu ya. Jadi maka kalaupun ada banyak forum, saya lebih cenderung mempersilahkan teman-teman kelompok difabel atau kelompok yang minoritas agama gitu ya untuk kemudian bersuara. Karena sebenarnya mereka yang lebih paham terhadap situasi, kondisi yang kemudian menyebabkan mereka itu termarginalkan. Itu sih tantangan itu. Yang lain sih tantangannya eh ya akhirnya kita kalau terutama yang ketika menemani teman-teman yang berbeda agama ya, Iya, ketemu apa namanya, datang ke gereja iya, misalkan ya, datang ke apa wihara, ketemu dengan yang beda agama. Seringkali kemudian ya cap sebagai orang liberal gitu ya. kayak Dicap gitu. sebagai orang liberal, dicap sebagai orang yang sudah mengkhianati agama itu ada gitu. Iya, Saya ketemu dengan beberapa teman yang seperti ini gitu. Eh Ya sebagian besar sih bukan dari pesantren. Yang dari pesantren malah enak. lebih memahami. Karena mungkin nggak tahu ya, teman-teman saya yang di pesantren itu mereka lebih ini, lebih apa namanya, lebih bisa memahami ketika saya berjumpa dengan yang berbeda-beda agama ini. Jadi mereka tidak banyak kemudian memfatwa atau meliberalkan gitu Menghakimi. ya. Enggak. Tapi ketika teman-teman yang tidak pernah di pesantren malah lebih kayak apa ya, kelihatan anu ya gitu ya, apa namanya, langsung memvonis gitu Ya loh. lebih mudah mengcas gitu ya. Ya lebih mudah ngejat, lebih mudah menghakimi. Oh kamu sudah kayaknya udah keluar Salah gitu. gitu.
Itu anu Baik, sih, baik, itu baik. pengalaman yang menurut saya pengalaman yang menarik menurut saya itu. Iya, benar-benar. Pengalaman yang menarik. Jadi ada banyak orang yang kemudian gampang mengkafirkan, Ya, gampang kemudian mengeluarkan teman seagamanya karena dia berjumpa atau berinteraksi dengan kelompok agama yang lain. Itu sih. ya. Jadi tantangannya justru malah ya dari yang dekat-dekat gitu ya. Bener-bener dari orang-orang dekat, bahkan beberapa teman gitu. Kalau tantangan saat misal mengadvokasi atau misal memperjuangkan hak gitu, sebenarnya sudah responsif belum sih Mas pemerintah kita sama kaum minoritas ini? Belum sih. Gitu. Menurut saya belum ya. Apa namanya? eh Pertama, misalkan ketika saya mendampingi teman-teman minoritas agama, selalu kemudian yang muncul dari benak, misalkan dari Kementerian Agama ya, Ya. Kementerian Agama itu beberapa, tidak semuanya sih, Iya, iya, tidak iya, iya, semuanya. iya, iya, iya. Em, Kemudian beranggapan, oh ini kelompok kelompok yang murtad gitu, kelompok yang nyimpang dari agama gitu. Nah itu muncul gitu, apa namanya, dari beberapa forum itu muncul yang mendiskreditkan teman-teman, apa namanya, teman-teman yang berbeda agama gitu. Cuman yang saya selalu katakan itu, ini bukan soal eh, you Islam, yang ini kemudian apa namanya beragama yang lain gitu. Tapi ini adalah problem bahwa, tapi ini adalah soal semua yang berbeda-beda ini adalah warga negara. Baik itu yang Hindu, Buddha, Kristen, ya kan, yang berbeda-beda agama, bahkan mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi mereka adalah warga gitu loh. Dan teman-teman difabel itu juga adalah warga gitu. Betul. Nah, sehingga yang kita harus gunakan perspektifnya ini bukan soal apa namanya? Pada umumnya. klaim klaim keyakinan, Iya. klaim kebenaran keyakinan tertentu ya, tapi soal bagaimana bapak-bapak yang ada di pemerintahan itu punya tanggung jawab terhadap warga negaranya yang Iya. berbeda-beda ini, sehingga semua yang berbeda-beda ini merasakan hak atas rasa aman, ya kan, kenyamanan untuk beribadah, ya kan, apa namanya, tidak terancam dan dapat menikmati fasilitas publik dengan sebaik-baiknya karena yang mereka juga bayar pajak semua gitu, ya kan, mereka bayar pajak semua, jadi nggak boleh ada yang terdiskriminasi. Nah dengan bahasa itu kemudian agak anu tuh, ternyata agak agak masuk ketimbang kita debat soal teologi. Iya, 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 Kalau iya, debat soal teologi itu panjang ya, betul, betul. dan kami juga apa namanya, kalau soal teologi itu kan nggak begitu mendalami juga kan, karena bukan dari usuluddin kira-kira gitu. Jadi Baik, baik. maka kemudian kita bawa itu debatnya ini soal teman-teman yang berbeda-beda ini adalah warga negara, Iya, dan Bapak sebagai pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi atau memenuhi hak semua warga negara yang berbeda-beda ini. Baru mereka agak masuk, oh iya ya, saya PNS gitu. Gitu. yang dipegang masih Pancasila kan. Pancasila Yang pertama gitu. kan Tuhan Yang Maha Esa, jadi harusnya keberagaman itu wajar untuk Indonesia kan. Mestinya, mestinya. Jadi nggak bisa kita hidup tunggal Ya, itu kan. betul. Memang nggak bisa. Kalau dari keberagaman tadi sih kayaknya masih terlalu diambil dari sisinya yang negatif gitu ya, dari sisi pemerintah. Kalau menurut Mas gitu, karena sudah mendampingi banyak gitu, terus kenal juga dengan orang-orang beragam di Indonesia gitu, pasti ada sisi positifnya kan Mas, kenapa Indonesia diberikan seberagam ini gitu. Menurut Mas Safi'i, kira-kira sisi positif yang bisa kita banggakan dari kita yang beragam ini seperti apa? Iya, jadi eh apa kayaknya keragaman itu sunnah lah ya. Iya, Sunnah gitu. Jadi semua negara, semua bangsa itu memiliki keragamannya. Dan Indonesia itu diberkati keragamannya itu lebih besar dibanding negara-negara yang lain ya. Baik dari suku, kemudian kebangsaan, bahasa, agama ya.
kita lebih beragam gitu, dan karena itu mungkin kita harus dengan keragaman ini kita harus mulai menghargai gitu, karena memang tidak mungkin kita hidup dengan satu warna ya, dengan satu warna. Sepakat sih itu. Iya, nggak mungkin kita hidup dengan satu warna gitu, satu ormas gitu misalkan ya, atau satu bahasa gitu Iya, kan, nggak mungkin kan. betul betul. Dalam satu agama itu pasti ada banyak pecahan-pecahan kan, Ya. dalam satu ormas kadang pecahan-pecahan lagi kan. Sebenarnya soal ini aja sih, soal kita yang perlu ditanamkan itu adalah bahwa kita pasti berbeda-beda, sehingga setiap setiap pribadi itu mulai menyadarkan dirinya bahwa tidak mungkin kita hidup dengan satu warna. Kemudian negara itu punya kewajiban untuk bagaimana yang berwarna-warni ini bisa berjumpa, bisa berdialog, bisa saling menghargai gitu kan. Dan antar satu dengan yang lain tidak merasa terancam. Itu yang paling penting. Sehingga negara punya kewajiban untuk menjaga hak atas rasa aman setiap orang di negara ini gitu. Baik, terima kasih Mas Syafi'i. Sama-sama. Jadi kita berbedakan untuk saling mengenal kan ya Mas. Ya, Ya gitu. Untuk sahabat mitra, kita akan kembali lagi di season 2. Kita nanti akan kembali sama Mas Syafi'i untuk mengulik lagi lebih jauh tentang disabilitas, keberagaman, dan bagaimana sih nantinya pesan untuk Indonesia inklusi gitu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Pelongo, nomor 42, Gedungan Baru, RT 6, RW 43, Pengungkapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi dua. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai 2 program: menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak didengki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Mitra Wacana menjalankan program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di 9 desa di wilayah Sentolo, Ngalur, dan Mokap. Kami berbasis pada kelompok perempuan yang kita sebut Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak. Kemudian kami menciptakan sebuah masyarakat yang sadar dan mempunyai peran aktif dalam pencegahan perdagangan orang, mendorong kebijakan pemerintah desa, dan mengembangkan media informasi dan komunikasi agar pencegahan perdagangan orang bisa dilakukan oleh semua masyarakat dan di lapisan masyarakat manapun. Organisasi ini berfokus pada penghapusan kekerasan seksual, perlindungan anak dari kekerasan seksual, dan pendewasaan usia perkawinan, mendorong kabupaten layak anak, pendidikan politik perempuan, pencegahan perdagangan manusia,
pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dengan prinsip akuntabel, transparan, non-profit, efektif, efisien, dan kelestarian lingkungan. Guna mencapai tujuan yang dapat menguatkan perempuan marginal untuk memiliki akses kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan, menguatkan kapasitas kelembagaan organisasi dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender, dan inklusif. Mitra Wacana mewujudkan masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Kembali lagi ke Sinau Sarang yang 29, sahabat mitra. Untuk yang ingin bertanya, sharing, silahkan bisa hubungi nomor di bawah ini atau bisa langsung komen di live Facebooknya Mitra Wacana dan juga di IG-nya Mitra Wacana Official. Tadi sama Mas Safi'i kita sudah membahas dan sedikit bercerita gitu tentang inklusi, keberagaman, terus nanti tentang tadi juga ada tentang disabilitas gitu. Nah ini Mas Safi'i ada pertanyaan dari pemirsa, dari sahabat Mitra Wacana gitu. Pertanyaan yang pertama gitu, selama menjadi pegiat Mas Safi'i ini kan sudah banyak mendampingi kaum minoritas gitu dan juga keberagaman gitu. Nah itu apakah berpengaruh sama proses peribadatan Mas Safi'i sebagai seorang Muslim gitu? Nah itu mungkin bisa di-sharing positif dan negatifnya sering bareng dengan orang-orang yang berbeda agama dan beragam itu. Silahkan Mas Safi'i. Iya, itu pertanyaan menarik ya. Sejauh mana ketika berjumpa dengan teman-teman yang berbeda agama lalu mempengaruhi keyakinan. Iya. Saya malah ini ya, bisa dikatakan setelah berjumpa dengan teman-teman yang berbeda keyakinan itu semakin meneguhkan bahwa sebenarnya ketika berjumpa itu kita tidak bicara soal keyakinan, tapi berjumpa dengan teman Kristiani, Hindu, Buddha sebagai manusia gitu. Bahkan saya berjumpa dengan teman-teman Syiah, teman-teman Ahmadiyah, bahkan saya berjumpa dengan mereka itu ya sebagai manusia gitu. Dan makanya kemudian saya kaget aja karena kalau dibaca dalam buku-buku apalagi memanai soal soal kesesatan, ini sesat, ini tidak sesat gitu. Itu kan kejam kan. Ini. Sehingga ketika ketemu dengan orang yang berbeda keyakinan dan berbeda agama, itu kemudian kita jadi seakan-akan menakutkan dulu. Tapi setelah ketemu dengan teman-teman ini nggak ada yang ditakutkan saya itu nggak ada gitu loh. Karena saya berjumpa dengan manusia. Sama saya ketemu berjumpa dengan tetangga saya gitu. Nggak ada bedanya gitu. Nah, sehingga perjumpaan dengan orang-orang yang berbeda ini menguatkan saya sebagai sebagai pribadi untuk memperkuat al-ikhwah al-insaniyah itu. Jadi persaudaraan sebagai sesama manusia gitu. Nah, dan persaudaraan sesama manusia ini ternyata tidak banyak juga karena teman-teman saya ini nggak ngajak saya masuk Kristen, nggak juga. Teman-teman saya ini nggak ngajak belum atau tidak ngajak ke masuk Kristen atau Hindu atau Buddha gitu. Enggak. Jadi dan saya beribadah seperti biasanya dan semakin meyakinkan saya soal pilihan saya berislam gitu ya. Dan menurut saya Islam itu kemudian yang saya pahami adalah agama yang sangat menghargai keragaman, sangat menghargai perbedaan keyakinan, dan sangat menghargai juga persaudaraan antar kemanusiaan, sangat menghargai tentang kasih sayang gitu ya terhadap sesama. Nah jadi itu sih, jadi menurut saya nggak ada pengaruhnya. Malah yang banyak pengaruh itu sebenarnya saya kan NU ya. Saya kan NU. Jadi
tahlilan gitu. Setiap malam Jumat yasinan. Kemudian setiap habis sholat itu zikir gitu ya. Setelah ke Jogja, tradisi ini nggak ada gitu. Ya nggak? Dari Jogja saya kuliah itu nggak ada. Jadi sholat jamaah itu nggak ada, zikiran apa yasinan itu nggak ada gitu. Ya kadang saya malah yang merasa kehilangan itu, gitu loh. Saya yang merasa kehilangan malah itu gitu loh, soal zikirnya itu. Cuman setelah saya melewati Jogja lama gitu, kemudian saya kembali lagi, ya kan? Kembali malam Jumat tuh, malam Jumat yasinan lagi, kemudian habis zikiran lagi. Jadi sebenarnya saya yang malah merasa hampa itu di situ sebenarnya. Apa namanya, setelah tidak melakukan zikir gitu kan. Itu sih nggak ada pengaruhnya sih menurut saya, nggak ada pengaruhnya sih. Baik, karena tujuannya bukan untuk saling mempengaruhi kepercayaan, tapi kan saling kita bersama-sama ini sebagai warga negara Indonesia yang mungkin juga memang tadi yang Mas Hafi'i bilang ini bisa jadi ini tuh kebaikan untuk kita karena kita bisa jadi saling mengenal yang lain gitu ya. Iya. Eh, Malah saya ini Mbak Bani, apa namanya, kalau dengan lintas agama saya itu hampir nggak ada ya pembicaraan itu ya. oh, Tapi kalau sesama Muslim, eh, saya kan anu ya apa namanya NU gitu kan, Iya. apa namanya hidup dalam tradisi NU. Kemudian ketemu dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah walaupun ada tahlilan beberapa ya. Tapi saya juga berjumpa dengan teman-teman Majelis Mujahidin, HTI, ketemu juga dengan JAT, Jamaah Ansarut Tauhid. Saya berjumpa dengan teman-teman ini yang apa namanya, jadi bisa dikatakan saya apa namanya hidup dalam apa ya, dalam ormas yang sangat turas ya, menghargai tradisi, tapi kemudian hidup dengan bertemu dengan kelompok agama ormas yang lain yang dia sangat apa namanya puritan, sangat cenderung apa namanya pada konteks pembaharuan dan pemurnian, bahkan pemurnian ya. Kalau Muhammadiyah kan cenderungnya pembaharuan, tapi pada sisi yang lain kan pemurnian dia. Nah tapi saya pernah ketemu dengan kelompok Islam yang sangat pemurnian. Jadi tahlil nggak boleh, ya kan? Tahlil nggak boleh. Gitu. Kemudian apa namanya, apalagi zikir setelah sholat itu nggak ada tradisinya. Salaman setelah sholat nggak ada tradisinya gitu loh. Saya ketemu dengan kelompok ini dan itu doktrinnya banyak gitu loh. Doktrinnya panjang dan mereka punya dalil-dalil. Nah di situ kemudian saya dipertaruhkan itu soal bagaimana anu ya mempertahankan apa yang saya pernah lakukan gitu loh. Gitu. Jadi memang agak berat ya kalau hidup dengan kelompok yang pemurnian itu. Karena kalau tidak ada di Al-Qur'an hadis itu bukan agama gitu. Saya ketemu dengan teman-teman ini. Jadi itulah, jadi dengan ormas yang muslim aja saya sangat beragam. Dengan yang berbeda agama juga saya bertemu gitu. Dan itu menurut saya hal yang tidak bisa saya lupakan dan sangat memperkaya perspektif saya soal agama sih. Oke, terima kasih banyak Mas Hafi'i. Semoga bisa menjawab penasarannya dari sahabat Mitra Wacana yang tadi bertanya. Selanjutnya Mas Hafi'i tadi sempat cerita tentang desa inklusi yang sedang dibangun gitu. Oh ya. Nah, itu kan dari LSM, berarti kan saya mau nanya itu sebenarnya adakah peran pemerintah untuk mewujudkan desa inklusi itu? Sedangkan akhir-akhir ini pemerintah selalu menggalakkan oke, semua orang berhak untuk mendapatkan hak yang sama dan itu kan sudah bahasan lama gitu ya. Saat Mas Hafi'i dan teman-teman itu mendirikan atau mendorong adanya desa inklusi, sudahkah ada peran pemerintah di situ? Iya, jadi teman-teman sigap itu dan saya menjadi bagian di dalamnya ya. Saya diminta dulu ngawal di soal sistem informasi desanya gitu. Jadi SID. ya SID gitu. Jadi apa namanya, desa inklusi itu kan ada banyak hal yang dibuat. Di antaranya adalah sistem informasi desa, kelompok difabel desa, kemudian apa namanya, pemberdayaan kelompok difabel desa untuk mengawal kebijakan-kebijakan di desa. Maka mitra utamanya memang di pemerintah desa sih. Jadi maka kemudian pemerintah desa itu dijadikan mitra di awal. Jadi dikuatkan kapasitas mereka, kesadaran mereka, kemudian soal keberadaan teman-teman difabel gitu ya.
Nah, dari situ kemudian terbentuk itu. Jadi yang awalnya belum ada dana untuk teman-teman difabel, kemudian ada yang kantor desa yang awalnya itu tidak ada RAM-nya, tidak ada fasilitas, tidak ada RAM-nya, tidak ada guiding block-nya, itu kemudian dibuat secara bersama-sama gitu loh. Jadi apa namanya, mitra utamanya memang pemerintah desa sih, karena kami beranggapan bahwa pemerintah itu kan memang dia yang punya kewajiban kan gitu, yang punya kewajiban. Tapi yang kita perlu pikirkan adalah tidak semua pemerintah itu sadar terhadap tanggung jawabnya gitu, sehingga perlu ada intervensi terus menerus pada konteks apa namanya, penguatan kapasitas, perjumpaan mereka dengan teman-teman minoritas, kemudian teman-teman kelompok difabel juga memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Nah, sehingga sekarang banyak sih yang perlu di apa, banyak yang banyak ini banggakan gitu loh. Banyak yang dibanggakan karena terutama adalah teman-teman difabel kemudian banyak terlibat dalam konteks pembangunan desa. Jadi dia sudah tidak lagi marginal di desanya, tapi dia sudah mulai aktif berorganisasi di KDD, namanya kelompok difabel desa, dan kemudian mulai aktif ke desa gitu. Jadi itu menarik sih apa yang dilakukan oleh Sigap gitu, dan saya sangat merasa beruntung menjadi bagian dari tim rintisan desa inklusi itu. Sebenarnya kalau andaikan nih desa inklusi ini tuh tidak hanya dilakukan oleh Sigap saja gitu, misal bisa dilakukan lebih banyak kelompok atau ini bisa masif dari pemerintah langsung gitu kan, akan semakin banyak desa-desa yang terwujud inklusinya gitu. Karena mungkin yang sudah punya RAM yang aksesibel untuk difabel itu kan baru beberapa gitu. Misal saya sering kali menemukan kantor kelurahan itu di lantai 2. Harus ada liftnya itu. Itu di lantai 2. Jadi kan berarti kan dia belum memberikan akses gitu. Nah, bahkan tadi Mas Syafi'i cerita teman-teman sudah bisa mengakses, ikut berperan dalam pembangunan gitu. Nah, menurut Mas Syafi'i gitu, apa yang bisa dilakukan bersama? Mungkin siapa tahu sahabat mitra di luar juga tertarik untuk sama-sama mewujudkan desa inklusi gitu. Karena tadi dengan hal-hal yang kayak tadi saya ceritakan di lantai 2 gitu, jangankan untuk minta surat atau keterangan KTP sendiri gitu, mereka nggak bisa karena harus di lantai 2. Jadi kan mandirinya jadi nggak ada gitu, itu satu. Terus yang kedua, kadang mereka itu juga masih nggak sadar karena udah di SLB gitu ya kan, kita kan pasti langsung disekolahin SLB, padahal mungkin aja dia juga bisa di sekolah umum gitu. Akhirnya dia otomatis seakan sama lingkungannya tuh dia dibentuk untuk berbeda gitu. Nah, mungkin Mas Syafi'i bisa ngasih pesan untuk teman-teman yang lain gitu, atau untuk sahabat mitra semua, baik yang kelompok minoritas maupun yang yang lain gitu. Nah, itu seperti apa sih untuk sama-sama mewujudkan desa inklusi kalau belum dapat kesempatan untuk bertemu dengan Sigap? Iya, sebenarnya desa inklusi itu kan tidak hanya milik difabel sebenarnya. Jadi inklusi itu kan sebenarnya mengandaikan sebuah desa di mana kelompok yang berbeda-beda itu kemudian bisa didengarkan suaranya ya, didengarkan suaranya, kemudian tidak ditinggalkan sebagai bagian dari pembangunan desa. Maka sebenarnya teman-teman kelompok rentan yang lain, minoritas yang lain itu sebenarnya bisa mengorganisir dirinya ya. Difabel, perempuan, anak, kemudian kelompok minoritas adat, misalkan agama. Jadi sebenarnya ini bisa mengorganisir dirinya, mengenali hak-haknya yang belum terfasilitasi di desanya, dan kemudian memperjuangkannya gitu. Nah, kebetulan untuk desa inklusi ini kan teman-teman difabel ya. Jadi menguatkan teman-teman difabel itu bukan hal yang mudah juga. Karena banyak teman-teman difabel itu kan sebenarnya sangat beririsan dengan kemiskinan ya. Kemudian karena kemiskinan juga banyak beririsan dengan akses pendidikan juga. Jadi tidak banyak yang punya akses terhadap pendidikan gitu. Sehingga memang perlu ada pendampingan yang cukup serius, dan kebetulan untuk desa inklusi itu pendampingannya cukup kuat gitu.
sehingga teman-teman difabel kemudian mulai sadar terhadap hak-haknya dan bersuara. Oke, Gitu terima sih. kasih. Kayaknya perlu ini nanti sama Mitra Wacana untuk main-main ke desa inklusi. Boleh, boleh. Kita Nanti bikin saya video sambungkan ya. di sana itu apa namanya, ada Mbak Kuni namanya. Oh Mbak ya. Kuni Fatona, teman difabel Daksa. Ada Mas Harto, direktur Sigap gitu. Ada Mas Joni. Saya menjadi bagian kecil aja. Saya bisa sambungkan. Baik, terima kasih Mas Safi'i. Sebenarnya kan masih belum banyak gitu orang yang sadar atau paham memposisikan gitu minoritas ada banyak, tadi sudah cerita Banyak perempuan gitu, anak gitu. Ini kan masih banyak banget yang belum mendapatkan hak dasar aja gitu, mereka belum dapat gitu. Nah, apakah menurut Mas Safi'i dari adanya peraturan-peraturan yang sudah mewajibkan perempuan harus terlibat, terus kaum minoritas harus terlibat, itu apakah di lapangan karena Mas Safi'i yang di lapangan dan menemukan banyak, itu benar-benar sudah diterapkan? Secara normatif ada banyak keberhasilan ya, normatif hukum ya. Jadi Indonesia ini cukup maju lah di bidang normatifnya. Tapi dalam konteks implementasinya itu juga yang lemah gitu. Jadi sebenarnya terkait dengan hak-hak teman-teman difabel itu cukup lengkap di undang-undang ya, di Undang-Undang 8 2016. Apa namanya? Cuman apalagi isu anak, isu perempuan itu kan lebih mapan ya. Cuman kan ini di atas kertas gitu. Dan jujur apa norma-norma yang ada itu seakan-akan tidak menjadi kewajiban pemerintah gitu loh. Kalau agama kan gampang ya, ini wajib, sanksinya neraka gitu. Ini wajib, kalau dilaksanakan nanti tuh gitu ya. Ada sanksinya gitu loh. Indonesia itu, norma di Indonesia itu kan juga, ini kan hukum positif. Sebenarnya ada sanksinya juga. Bisa sanksi apa namanya wajib, ada yang mubah kira-kira gitu ya. Ada yang sunnah, ada yang makruh untuk dilakukan. Ini sebenarnya ada konteks hukum normatifnya, cuman nggak tahu apa namanya, yang wajib-wajib itu juga banyak nggak dilaksanakan gitu loh. Apalagi yang sunnah-sunnah ya kan. Yang sunnah-sunnah ini nggak dilakukan ini. Padahal secara normatif itu yang wajib-wajib itu banyak. Wajib, pemerintah itu wajib. Tapi nggak ada gitu loh. Jadi saya nggak tahu nih apakah perlu diagamakan gitu ya, sehingga nanti kalau nggak dilaksanakan kewajibannya ini nanti neraka gitu. Menarik sih Mas. Iya, jadi hukum kita itu sih di normatif cukup banyak yang progresif, tapi di implementasi itu nggak banyak gitu loh. Sehingga pelanggarannya itu banyak terjadi di sana sini. Ada banyak teman-teman yang terlanggar hak-haknya, banyak sekali. Oke, terima kasih Mas Safi'i. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Facebook gitu. Atas nama Poyeng, belakangan ini menguat fanatik beragama bahkan menjurus pada ekstremisme. Itu kayaknya lagi hype banget di Twitter, sering trending ini Mas. Iya. Ini menjadi PR bagi bangsa kita karena kita kan sangat beragam gitu. Bahkan bukan hanya agama gitu, warna kulit dan sebagainya, kita sangat beragam gitu. Menurut Cak Fi'i, kayaknya udah kenal ini, panggilnya udah Cak Fi'i. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ketegangan ini? Karena kayaknya akhir-akhir ini sering menjadi isu yang gampang membakar gitu orang saat membahas tentang terutama keberagaman yang ekstrim itu. Iya, saya juga merasakan itu, Mbak Aning. Jadi mungkin saya beruntung ya, belajar agama yang kemudian tidak berlebih-lebihan itu, tapi lebih ke tawasud ya, memahami agama dengan cara pandang tengah itu. Jadi memang saya berjumpa dengan teman-teman yang disebut dengan ekstremis itu, kelompok yang fanatis, berjumpa dengan kelompok yang disebut dengan pemurnian agama. Jadi yang memahami agama itu dengan cara pandang di atas kertas. Kalau tidak ada di sini, ini bukan agama gitu loh. Menurut saya memang mungkin tugas Kementerian Pendidikan juga untuk kemudian bagaimana ini soal literasi menurut saya sih. Jadi banyak
teman-teman yang beragama lalu kemudian dia gampang mengkafirkan, gampang menuduh orang lain sesat, itu sebenarnya soal pertama kalau bagi saya itu soal literasi dan perjumpaan gitu. Kalau perjumpaan diperkuat dan literasinya diperkuat, itu saya kira kok aman-aman gitu loh, aman gitu loh. Nah, saya beruntung, kenapa saya walaupun perjumpaan saya nggak banyak dengan kelompok yang berbeda agama, tapi saya hidup di pesantren yang literasinya cukup baik. Saya pernah mondok di Anukoyah dulu di Madura sana. Tapi literasinya cukup baik gitu loh. Ada buku-buku di sana itu dibuka. Bukunya Nurholis Majid itu masuk, Gus Dur itu udah bahan wajib gitu ya. Jadi hampir nggak kemudian kita membaca fikih itu, kemudian kita juga memahami usul fikihnya gitu, memahami isu memahami satu teks tapi juga ada kontrateks gitu. Jadi literasi sih. Jadi dan saya bersyukur sekali karena di pesantren saya itu perpustakaannya besar gitu, pustakanya besar, kemudian diskursnya juga cukup baik. Dan saya membayangkan di pesantren yang lain kayaknya kalau dibuka seperti itu kayaknya akan baik gitu loh literasinya. Walaupun pesantren saya perjumpaannya nggak banyak, tapi itu membantu loh literasi yang cukup baik. Ternyata ketika saya berjumpa dengan yang beragam aja baik gitu loh. Tapi ada cerita teman yang dia awalnya itu berjumpa dengan yang beragam di sekolah, SMA, di SMP, dia berjumpa dengan yang beragam loh. Tapi setelah itu dia malah musuhan, ada. Saya nggak tahu tuh. Ada loh. Jadi dia di waktu sekolah SMA, SMP dia malah berjumpa dengan yang beragam tuh biasa. Tapi setelah kuliah malah musuhan, ada. Jadi berarti perjumpaan itu nggak cukup menjamin juga kalau literasinya nggak cukup kuat gitu ya. Nah, maka menurut saya untuk menghilangkan ketegangan ini, menurut saya setidaknya penguatan literasi itu menjadi hal wajib. Itu support terhadap pesantren, support terhadap pendidikan itu wajib. Yang kedua, perjumpaan dengan yang berbeda-beda ini kayaknya perlu dilakukan gitu loh. Jadi yang baik yang antar ormas, kemudian antar agama, ini perlu nih perjumpaan ini dilakukan. Karena kalau sudah berjumpa itu kayaknya kita akan lebih kuat persaudaraan kemanusiaannya ya. Karena ternyata setelah kita ketemu yang kita anggap sesat itu dia manusia juga gitu. Ternyata dia mirip-mirip dengan tetangga kita gitu loh, bahkan satu bahasa gitu loh. Ya kan? Jadi dan masalahnya kita itu kan sebenarnya dua hal ini hilang gitu loh. Di banyak lembaga pendidikan literasinya itu nggak cukup baik gitu loh. Jadi bahkan hanya diketat, hanya itu wajib dibaca gitu kan. Literasi yang lain dianggap sesat nih. Iya. Itu malah mengganggu. Jadi itu menurut saya itu sih untuk mendorong biar kita itu lebih menghargai yang berbeda. Menurut saya literasi diperkuat, perjumpaan juga perlu didorong untuk lebih baik. Itu setuju banget untuk literasi karena saya ngerasain banget saya sekolahnya tuh negeri gitu. Kebetulan S1-nya aja baru di UIN gitu. Oh, itu ini pengalaman. Ini pengalaman pribadi gitu yang mungkin banyak yang mengalami gitu Mas. Saat pelajaran agama itu karena kebetulan di desa saya mayoritas beragama Islam, saya cuma mempelajari agama Islam. Padahal itu sekolah saya sekolah negeri gitu. Nah, apakah itu sudah benar-benar relate begitu? Jadi kalau memang nanti masuk ke Kementerian Pendidikan itu sebenarnya penting banget gitu. Setidaknya mengenalkan agama-agama yang lain. Jadi kalau pelajaran agama itu namanya udah nggak pelajaran agama, tapi BTQ atau PAI. Itu saya ingat banget. Jadi saya nggak pernah tahu gitu. Oh, kalau di agama lain tuh seperti ini gitu. Jadi yang kita tahu habis gitu pulang masuk TPA gitu kan, nyanyiannya kan coba contohin nyanyi. Kalau ketemu Islam ya itu kan itu udah bikin jadi kalau orangnya nggak selesai gitu ya. Saya beruntung akhirnya belajar di S1, sekarang di LSM gitu, jadi banyak ketemu orang yang beragam juga gitu, jadi bisa saling mengenal dan saling menghormati gitu. Tapi ini kan mendarah daging Mas, dari TK itu sudah diajarin lagu itu, apalagi sekarang kan sudah sistem pendidikannya dari PAUD
Dari PAUD itu kan hanya sekolah lagu-lagu itu. Hmm, Nah, hmm. lagu-lagunya tuh begitu, tentang Islam gitu, udah gitu. Misal Islam gitu. Islam yes, terus itu kan. Itu terus nanti sampai SD sampai SMA gitu kan, itu mungkin itu juga yang bisa mendorong atau jadi salah satu faktor akhirnya banyak yang tegang. Dan kalau kamu nggak Islam gitu, karena akhir-akhir ini ya jujur saja gitu, akhir-akhir ini yang bikin trending di Twitter tuh pasti yang mempermasalahkan agamanya ini gitu, sedangkan yang lain mungkin mereka entah lebih santai atau karena minoritas akhirnya mereka diam gitu. Sebenarnya ini kan sebenarnya pemurnian ya. Ya, iya. Banyak kelompok pemurnian agama tuh. Jadi sebenarnya itu terjadi di semua agama. Jadi di Islam itu ada, di Kristen ada, kemudian di Hindu, Buddha itu juga ada gitu. Jadi sebenarnya bicara soal kelompok-kelompok ini semua agama tuh ada. Cuman kalau di Indonesia kan karena Islam, karena Jadi mayoritas. mayoritas Muslim, jadi yang cukup yang cukup disorot ya kelompok Islam begitu kan. Nah, tapi menurut saya inilah prinsipnya itu adalah agama itu menurut saya mengajarkan kebaikan lah gitu, mengajarkan soal kebaikan. Maka segala hal yang tidak baik itu sebenarnya pasti tidak diajarkan oleh agama gitu. Maka saya di pesantren itu selalu belajar soal untuk memahami pesan agama itu kita harus memahami memahami sebuah teks agama, kita harus memahami asbabun nuzulnya, asbab-asbab teks itu muncul. Ada sebabnya pasti kan gitu loh. Nah itu banyak dihilangin karena sekarang banyak teks yang kehilangan konteks. Nah saya di pesantren itu diajarkan untuk selalu ketika memahami sebuah teks, kita juga diingatkan untuk belajar konteksnya, yaitu asbab-asbabnya gitu kan. Nah kemudian juga di pesantren itu diajarkan soal maqasid syariah itu loh. Jadi sebenarnya tidak ada banyak teks agama yang itu banyak kemudian dianggap teksnya kurang baik gitu loh. Tapi sebenarnya dia punya maqasid, punya maksud, jadi syariat itu dia punya maksud dan itu perlu digali gitu loh. Maksudnya itu baik sebenarnya gitu loh. Maksud itu sebenarnya baik. Nah cuman nggak banyak kan memahami fikih misalkan ya, halal haram. Sebenarnya itu akan menarik kalau kita juga bicara soal usul fikihnya. Jadi maka memahami fikih itu kita juga tidak akan lepas dari konteks dan sebab-sebab kenapa ada hukum itu gitu. Karena hukum itu kan bisa berubah, sangat konteksnya seperti ini, hukumnya seperti ini gitu loh. Harusnya begitu. Maka saya bagi orang pesantren memahami agama itu sangat enak gitu loh. Kayak Gus Baha itulah. Jadi agama itu enak gitu buat ketawa, buat enak lah agama itu. Jadi makanya saya sampai sekarang itu nggak percaya agama itu mengajarkan soal membunuh orang lain, mengajarkan soal memusuhi tetangga gitu ya, nggak masih makan orang karena beda agamanya. Saya nggak percaya itu sekarang lah ya. Karena saya mencoba untuk mulai mempelajari soal prinsip-prinsip agama, maqasidnya, usul fikihnya dari sebuah hukum gitu. Enak sih agama itu. Makanya saya sebenarnya jujur ya, nggak percaya agama itu menjadi soal intoleransi loh ya. Sebenarnya. Jadi menurut saya ini aja, dia mungkin nggak baca aja gitu loh. Kurang literasinya. Iya, literasinya kurang, pendalamannya kurang gitu. Iya. Ya tapi masalah keberagaman gitu emang kalau berbicara sama orang yang sama-sama memahami atau pengen menghargai sih mungkin masih bisa ya Mas. Tapi kadang kalau belajar ngobrolnya itu sama orang yang bener-bener sudah fanatik gitu kayaknya ya agak perlu waktu gitu ya. Iya, saya kadang bertemu dengan orang yang hitam putih. Oh ini haram, ini padahal saya sudah memahami nggak kayak gitu lagi. Iya. Ya karena di Indonesia itu jujur ya, kita itu soal perbandingan mazhab itu lemah sekali, perbandingan hukum itu lemah sekali. Yang membaca mazhabul arba'ah itu sedikit sekali kita. Indonesia itu kan syafi'iyah banget ya, hukumnya itu syafi'iyah banget gitu loh.
Padahal ada banyak mazhab-mazhab yang lain. Ya, minimal saya itu belajar sekarang itu kalau hukum Islam itu Ibnu Rus lah, Bidayatul Mujtahid ya kan. Itu kan banyak mazhab tuh. Minimal itu untuk tahu soal ternyata dalam sebuah hukum itu dia bisa bermakna hukumnya bisa banyak gitu. Sebabnya itu ya karena tafsir terhadap sebuah teks yang berbeda. Ya memang harus diakui ya. Jadi fanatisme itu ya muncul karena literasinya lemah, perbandingan pembacaan terhadap perbandingan itu lemah. Menarik Mas Syafi'i, tapi nggak kerasa udah habis 1 jam. Ya, sama-sama. Sesi 29 Sinau Sarungnya sudah habis gitu. Tapi sebelum kita tutup, Mas Syafi'i mungkin bisa kasih pesan untuk kita semua gitu untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif. Iya, pesannya sebenarnya apa namanya, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kemudian dalam agama itu ikhtilafu apa namanya, ummati rahmatun, perbedaan umatku itu apa namanya, rahmat, kasih sayang gitu ya. Dan inklusi itu menurut saya sebuah gagasan untuk bahwa ber-Indonesia itu berarti kita harus bisa menghargai yang berbeda-beda, baik dari suku, agama, bahasa gitu kan. Maka hilangkanlah rasisme ya kan. Hilangkanlah rasisme, mencoba membangun Indonesia dengan apa namanya, dengan barang-barang walaupun berbeda-beda. Dan yang terakhir menurut saya apa namanya, perkuat persaudaraan kemanusiaan, kan itu penting ya. Al-ihwa al-basyariyah itu menurut saya penting banget gitu, sehingga kita itu menjadi Indonesia yang beradab lah, beradab. Ya, saya kira itu sih. Iya, terima kasih banyak Mas Syafi'i gitu, sudah meluangkan waktunya hari ini, sudah berbagi banyak dengan Mitra Wacana dan juga sahabat mitra yang ada di sana. Kita di live streaming Instagram dan juga di Facebook gitu. Terima kasih. Kami mohon maaf dari Mitra Wacana gitu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya yang sibuk itu. Baik, terima kasih. Kami seluruh kru yang bertugas mohon maaf dan sampai jumpa di acara Sinau Sarang yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore sahabat Mitra Wacana semuanya.